Shalom, apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini Ibu Yohana akan menyampaikan renungan dari Yesaya 8 ayat 23 sampai Yesaya 9 ayat yang ke-6. Ayat ini biasanya akan menjadi tema Natal. Bulan ini adalah bulan Natal. Kemarin hari Minggu Gereja Baptis Efrata sudah merayakan Natal sekolah minggu. Wah, seru sekali. Ada drama Natal, puji-pujian, ada game, semuanya bersukacita luar biasa. Dan ayat ini sering dipakai menjadi tema Natal. Kita akan belajar bersama-sama. Tapi sebelum itu kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur hari ini karena kami diberikan anugerah oleh Tuhan untuk belajar firman-Mu. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan sama-sama belajar dari Yesaya 9 ayat yang pertama. Ibu Yohana akan bacakan, adik-adik semua juga menyimaknya ya. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ayat ini menceritakan tentang latar belakang orang Israel yang saat ini dalam pembuangan. Mereka seperti di dalam kegelapan. Mereka digambarkan dalam kegelapan. Mereka sedih, mereka khawatir, mereka tersiksa seperti tidak ada harapan. Tetapi ayat ini mengatakan bahwa mereka melihat terang yang besar. Mereka diberikan pengharapan, yaitu akan datangnya penyelamat. Penyelamat atau sang juru selamat itu sendiri. Makanya dikatakan terang telah bersinar, atasnya terang telah bersinar. Bagaimana terang itu bersinar? Ayat yang ke-6, Ibu Yohana akan bacakan. Ayat yang kelima, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang permintaan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Adik-adik semua, ayat ini menunjukkan tentang nubuatan tentang Kristus yang akan lahir di dunia. Nubuatan itu apa artinya? Nubuatan itu artinya meramalkan apa yang akan terjadi di depannya nanti. Bukan karena apa kata orang pintar ya, tapi apa kata Tuhan. Tuhan sudah menuliskan di Alkitab bagaimana kedatangan Yesus Kristus. Bangsa Israel itu menantikan raja yang bisa menyelamatkan mereka. Waktu ayat ini diberikan, mereka sangat bersukacita. Mereka menanti, tahun demi tahun mereka menanti, tetapi penantian mereka sepertinya tidak terjawab. Karena apa? Karena pemahaman mereka adalah benar-benar seorang raja. Tetapi waktu kita belajar tentang kelahiran raja, mana ada raja lahir di dalam kandang, gitu kan ya? Kita tahu sendiri cerita Natal. Bagaimana Tuhan Yesus lahir lewat caranya yang ajaib, lewat Maria yang masih perawan, yang belum menikah, lahirnya di kandang domba. Ada bintang terang menyertai dia, dan orang-orang Israel saat itu tidak percaya bahwa seorang raja lahir di dalam kandang. Mereka tidak percaya seorang raja harus dari keturunan raja, padahal Yesus masuk dalam silsilah Daud. Tetapi mereka tetap tidak percaya. Sampai hari ini mereka menantikan sang juru selamat itu. Orang-orang Israel sangat menantikannya, tetapi mereka tidak benar-benar membaca dengan sungguh-sungguh. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, mereka pun masih menyangkal bahwa Yesus itu raja di atas segala raja, sang juru selamat itu sendiri. Adik-adik, hidup kita manusia ini adalah hidup di dalam dosa. Kitanya harusnya binasa, harusnya kita tidak memperoleh keselamatan karena dosa yang sudah kita lakukan. Bukan hanya diri kita, tapi dosa yang terjadi dalam turun-temurun sampai ke dalam titik kita masing-masing. Dan dosa ini hanya dihapus oleh pengorbanan oleh seorang yang
tidak berdosa, yang kudus, yang benar. Dan inilah akhirnya menjadi pengharapan bagi kita orang yang berdosa. Hidup kita ini digambarkan di dalam kegelapan, tetapi kehadiran Yesus memberikan kita cahaya terang sehingga kita memperoleh keselamatan. Natal bukan berarti kita harus bersuka cita berlebih-lebihan. Natal ini permulaan dari jalan keselamatan itu, bukan puncak keselamatan, bukan. Ini adalah permulaan keselamatan, perjalanan keselamatan itu. Jadi kalau kita mau merayakan lebih-lebih dan lebih lagi, puncaknya yaitu di Paskah dan di Jumat Agung dan di Paskah, karena disitulah kemenangan kita yang sejati. Waktu Tuhan Yesus mau merendahkan dirinya, lahir menjadi, ya bukan sebagai di tempat yang bersih, di tempat yang mewah, tetapi lahir di dalam kesederhanaannya. Dalam perjalanan hidupnya dia memberikan contoh teladan dan memberikan nasihat supaya kita lepas dari kegelapan itu sendiri. Dan waktu dia mati di kayu salib, dia menepati janjinya bahwa dia menyelamatkan kita dari segala dosa kita, dan janji keselamatan itu menjadi milik kita masing-masing. Hari ini adik-adik, saat adik-adik merayakan Natal, mulailah ingat bahwa inilah wujud kasih yang sempurna, wujud pengorbanan yang sempurna. Siapa yang saat ini yang mau meninggalkan kemewahannya dan sengsara demi orang lain? Pasti tidak ada, tetapi Tuhan kita mau. Makanya ayat ini mengingatkan kita bahwa ada sosok, ada satu pribadi yang mau berkorban bagi kita. Saat ini namanya disebutkan apa? Penasehat yang ajaib, karena dia yang memberikan nasihat-nasihat yang luar biasa di dalam Alkitab kita. Setiap adik-adik mempunyai masalah, tanyakan pada Tuhan dan carilah di Alkitab, dan itu akan menemukan solusinya. Allah yang perkasa, tentu dia yang perkasa, menciptakan langit dan bumi. Bahkan dia bisa menaklukkan kerajaan iblis sehingga kita bisa menang. Lanjutnya lagi adalah Bapa yang kekal, tentu dia kekal dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya dia ada. Dan dia adalah Raja Damai. Untuk mendamaikan kita dengan dia mau berkorban. Darahnya tertumpah di kayu salib untuk menebus kita, dan itu bukannya murah, itu harga yang mahal, dan kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Adik-adik boleh loh merayakan Natal, boleh membuat hiasan-hiasan Natal yang meriah, tetapi jangan lupa sukacita Natal kita, yaitu tentang kasih Tuhan yang tidak berkesudahan bagi diri kita. Saat adik-adik punya masalah, saat adik-adik merasa bahwa sedih, susah, atau adik-adik saat ini bergumul tentang sakit penyakit, cobalah cari Yesus. Katakan pada dia apa yang adik-adik butuhkan saat ini sambil mengucap syukur, karena dia datang bukan untuk tujuan yang sia-sia, tetapi dia datang untuk tujuan yang mulia, yaitu menyembuhkan kita, menyelamatkan kita, membebaskan kita, dan memberikan kita sukacita yang kekal bersama dia. Hari ini saat adik-adik mulai melihat kiri kanan ada orang yang berkesusahan, boleh loh kita membagikan sukacita kita kepada orang lain. Jangan hanya dimiliki sendiri sukacita itu, tetapi sukacita itu diberikan kepada orang lain sebagai wujud syukur kita karena Tuhan sudah mengasihi kita. Ibu Yohana berharap adik-adik semua paham tentang ayat ini, dan selamat Natal untuk semuanya. Bersukacita di dalam keluarga dan di dalam pelayanan dalam gereja. Jangan lupa untuk bersyukur. Jangan bersukacita berlebihan ya. Tetap jaga kesehatan dan pakai masker di dalam kerumunan. Tuhan Yesus memberkati. Tapi kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami tentang kelahiran Raja Damai, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang membawa damai di dalam segala hal kehidupan kami. Bersyukur Engkau telah hadir di dunia, mau menyelamatkan kami dari dosa. Berkati adik-adik semua yang saat ini menyaksikan tayangan ini, diberikan sukacita dari surga, sehingga bisa terus bersyukur dalam segala hal. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Sampai bertemu di Habatus, hidupku bagi Kristus.